Oke, selamat pagi semuanya. Ya, Pak David senang sekali bisa ketemu sama kalian kembali di pembelajaran coding dan KA. Ya, apa kabar Kosayu? Apa kabar Kosayu? Tetap bersemangat. Nah, meskipun kita di jam terakhir, tetapi Pak David berharap teman-teman masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, kita akan mengawalinya dengan doa. Minta Klirin berdoa untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapak, terima kasih Engkau telah memberkati kami hari ini. Ya Bapak, sekarang kami akan melakukan pembelajaran coding. Berkatilah kami sehingga kami dapat melakukannya dengan baik. Kemudian pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti berdoa sekarang selalu dan selamanya. Santo Yusuf, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Klirin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Coba dicek teman-teman. Dari 38 siswa, ada yang tidak masuk? Kiara. Kenapa Kiara? Oh, paduan suara. Ada lagi? Selain Kiara? Sudah ya? Sepertinya. Oke, baik. Kiara ya, paduan suara. Baik, berarti kurang lebih 37 ya di ruangan ini. Oke, teman-teman, hari ini Pak David mau mengajak kalian, ya, kita melakukan akan banyak praktek sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya tentang coding, ya, tentang KA, ya, tentang kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat program KA. Oke. Nah, itu foto saya, teman-teman ya. Foto saya, kemudian masih ingat ya, kita masukkan prompt, kemudian foto saya jadi foto kartun. Wah, saya senang. Kemudian saya share di medsos saya. Kemudian saya jadikan mainan, ya, mainan figur. Nah, seperti itu, ya. Nah, padahal mau tanya sama teman-teman, bagaimana AI bisa membuat gambar saya yang real itu menjadi gambar kartun? Ada yang tahu? Kayak bagaimana gambar yang real, foto saya, kemudian tiba-tiba bisa jadi gambar kartun? Renar. Gambarnya proses dulu. Terus kan apa AI itu kayak ngambil referensi dari internet gitu. Oke. Figur supaya Pak David itu dimasukin. Muka saya dimasukin. Oke. Berarti butuh apa ya kalau begitu? Supaya prompt yang kita masukkan itu bisa tiba-tiba menghasilkan sesuatu konten yang kita minta. Butuh coding, program. Ada program yang melakukan atau memproses semuanya itu. Sehingga hasilnya sesuai dengan yang kita masukkan dalam prompt tersebut. Seperti itu, ya. Nah, jadi hari ini ya, kita akan melihat bagaimana cara membuat program kecerdasan artifisial. Seperti apa itu? Oke. Nah, kita akan tes dulu. Di awal, Pak David mau cek teman-teman. Ada yang pernah belajar coding? Ya, ada yang pernah belajar. Oke, Kenzi, Daryl, Tessa, Renar. Ya, oke. Nah, kita akan bermain kuis ya. Teman-teman nanti akan mengerjakan kuis ini, ada 4 nomor kuisnya. Ada 4 pertanyaan saja. Tetapi, yang membuat kuis ini jadi menarik adalah kalian ada perebutan untuk mencari emas terbanyak lewat game tersebut. Oke, nah siapkan HP-nya kalian. Nah, kalian bisa masuk
Oke, silakan masuk ke play.bookletlookit.com atau bisa ambil QR code-nya. Kemudian masukkan nickname kalian di situ. Masukkan nickname kalian, ya. Ya, nickname-nya usahakan nama-nama kalian ya, nama-nama, jangan kemudian Freya namanya misalkan Rabbit. Nah, kan bingung ya. Freya ya, Freya, Meryl, nama-nama singkatan boleh. Yang penting pokoknya itu menunjukkan nama kalian. Nah, itu udah Cici, Clarin, Jesslyn, Elvan, Gaby, ya. Oke. 20 masih 22. 23. Sudah semua? Ada yang belum? Oh, Dimas belum. Jesse belum. Oh, enggak bawa HP. Oke, enggak apa-apa. Satu ya berarti ya. Kita tunggu Dimas, tunggu Jesse. Jadi ada 4 pertanyaan. Pertanyaannya akan diulang-ulang, teman-teman. Akan diulang-ulang terus. Jadi supaya nanti kalian akan tahu, oh ini jawabannya apa. Kalau ini apa, ya. Sambil Pak David mendapatkan input. Teman-teman pernah nggak belajar tentang coding? Pernah nggak mendengar istilah-istilah tersebut dalam coding? Oke, 32 siswa. Baik, kita akan mulai. Pada start, kita hanya bermain 3 menit saja, teman-teman. Ya, nanti akan didapatkan, ya, siapa yang mendapatkan perolehan emas terbanyak dari permainan tersebut. Ada yang bisa mencuri emasnya temannya, ya. Ada yang bisa didobelkan, ya, ditriplekan, tergantung dari nanti hadiah. Kalau kamu jawab benar, pasti akan ada hadiahnya. Nah, hadiahnya bisa ditambah, bisa juga diminus, bahkan dibagi. Oke, baik, kita mulai permainannya. Buka laptopku, semangat belajar tak pernah jemu. Logika tajam, otak menyala, siap menaklukkan dunia maya. Coding, coding, yuk kita coba. Susun baris-baris penuh makna. AI cerdas bantu manusia. Mari belajar tanpa rasa lelah. Error datang, jangan menyerah. Debu pelan pasti bisa jua. Beton Java hingga machine learn. Langkah kecil menuju masa depan. Coding, coding, yuk kita coba. Susun baris-baris penuh makna. AI cerdas bantu manusia. Mari belajar tanpa rasa lelah. Kita generasi pembelajar. Teknologi jadi senjata. Berpikir kritis, kreatif berkarya. Bersama kita bisa jadi pionir di masa depan. Dengan coding dan AI andalan. Coding, coding, yuk kita coba. Susun baris-baris 5, 4, 3, 2, 1, set. Oke, kita lihat hasilnya. Wow. Ya, Abel mana Abel? Abel. Ya, yang kedua adalah Annabel. Ya. Oke, terus yang ketiga Claire. Mana Claire? Oh ya, Claire. Oke. Ya. Oke. Abel bisa mendapatkan 225, 846.
dari hasil menggali punyanya teman. Oke, baik. Ya, dari permainan ini kita belajar ada beberapa istilah ya, teman-teman ya. Apa yang kamu dapat istilahnya? Variabel, betul. Ada apa lagi? Ada Python dan ada INT. Oke, nah hari ini kita akan mengeksplor apa itu variabel, apa itu INT, apa itu Python ya. Oke, HP-nya ditaruh dulu teman-teman. Kita kembali ke slide. Ya, harapan Pak David tadi paling tidak kalian tahu itu apa variabel. Lalu kalian tahu ada nanti kita akan belajar Python. Ya, nah hari ini kita akan belajar mengenal berbagai bahasa pemrograman KA. Jadi teman-teman sebenarnya banyak sekali bahasa program KA. Ya, tapi nanti kita akan pilih satu yang paling banyak digunakan. Kemudian yang kedua kita belajar membuka IDE. Apa itu IDE? Adalah tempat sarana untuk kita mengetikkan program. Tadi kan kita sudah tahu bahwa AI itu bisa jalan karena ada programnya. Ya, kita memprogramkan. Nah, kita butuh tempatnya buat ngetik programnya di mana. Nah, lalu yang ketiga, kita akan membuat program Python-nya dengan Google Colab. Baik, langsung saja. Jadi, bahasa pemrograman KA itu banyak dan yang paling banyak digunakan ya sampai dengan saat ini adalah Python. Nah, kalian bisa lihat 65,6% itu adalah bahasa Python. Jadi sebetulnya ya, kalau kalian sudah pernah belajar Python, berarti kalian itu sudah ya mengikuti tren sekarang. Ya, mungkin pernah belajar, ada yang belajar Excel atau belajar RapidMiner, mungkin saja. Tapi yang paling banyak digunakan dan lebih mudah itu adalah Python. Ya, nah sekarang kenapa kok Python? Oke, Melvina bisa bantu Pak David bacakan. Paling banyak digunakan karena kemudahan penggunaan, sintaks yang sederhana, kelengkapan pustaka, dan dukungan komunitas yang luas. Oke, terima kasih Melvin. Nah, baik, jadi Python itu mudah digunakan. Kemudian sintaksnya itu mudah sekali. Ya, mudah untuk ditulis, ya, diingat. Lalu ada banyak pustaka. Bahkan untuk pemrograman KA, pustakanya sudah disiapkan oleh Python. Teman-teman tinggal menggunakan, mengeksplor, kemudian menggalinya lebih banyak untuk menciptakan program-program KA yang up to date. Nah, nah kita lihat contoh satu program Python. Ada yang tahu nggak program Python itu apa ini? Untuk menghitung apa? Menghitung data. Data apa? Luas. Luas apa? Persegi panjang. Kok bisa tahu? Ada panjang kali lebar. Nah, teman-teman, sebetulnya yang kalian lihat ini adalah bahasa program Python. Jadi, kita dengan melihat programnya yang sederhana itu, kita bisa tahu bahwa itu program menghitung luas persegi panjang. Dari panjang kali lebar. Ya, mudah sekali. Hampir sama dengan matematika. Panjangnya 10, lebarnya 5, luasnya adalah panjang kali lebar, print luas. Print luas berarti kita cetak luasnya. Mari kita lihat. Nah, yang kedua, kita akan menggunakan IDE. Ya, Integrated Development Environment, itu perangkat untuk mengetikkan bahasa programnya. Di mana bahasa programnya diketik? Perintah programnya, kodenya ditulis di mana? Kita menggunakan IDE. Nah, IDE ada banyak, teman-teman. Yang pertama ada PyCharm, ada Jupyter Notebook, ada Google Colab, ada Visual Studio Code, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, kita akan pilih satu yang biasanya ada di HP kalian tanpa perlu install, ya, di HP atau di laptop kalian, nah, adalah Google Colab. Nah, kita akan menggunakan Google Colab, punya Google. Ya, nah, untuk membuat program, alurnya adalah satu, menulis kode dulu. Kalian ketikkan kodenya, kemudian setelah itu diapakan? Dicoba, diuji kodenya benar tidak, programnya salah atau tidak. Nah, kalau programnya benar, sukses, maka kamu bisa langsung launching. Aplikasinya bisa langsung di launching, bisa dipublish. Ya. Tapi kalau misalkan programnya itu ternyata ada error, apa yang dilakukan? Perbaiki. Ya, sama kalau misalkan kalian ya ulangan, waduh belum sampai ketuntasan, kamu bisa remedi, perbaikan supaya menjadi lebih baik. Nah, sama program yang tadinya error, kode yang tadinya error, kamu perbaiki. Kemudian kita uji lagi dan kita lakukan terus sampai publish. Nah, oke. Nah,
Sekarang teman-teman, mari kita coba praktekkan membuat program dengan Google Colab. Ya, silakan digunakan laptop kalian atau HP atau bisa juga kamu gunakan komputer. Kamu masuk ke Google Colab-nya. Ketikkan saja, boleh diketik langsung colab.research.google.com atau ketik saja Colab. Nah, Google Colab. Nanti akan diarahkan linknya ke Google Colab dan kamu akan mendapatkan tampilan awal dari Google Colab. Ya, oke, bisa dicoba di komputer masing-masing. Oke, metodenya belum. Ini jamnya diatur supaya jam hari ini. Karena tahunnya tahun 2025 Agustus. Oh, 2055. Oke. Ya. Ya. Jamnya kira-kira oke. Nah, belum bisa. Cepat mati. Ya, tunggu dulu. Oke, kenapa? Jesse? Tidak ada internet. Oke, ini. Kalau yang komputernya bermasalah, teman-teman boleh pakai HP untuk masuk ke Google Colab-nya. Jadi, kenapa kita pakai Google Colab? Karena di HP teman-teman bisa langsung gunakan tanpa perlu menginstal program. Kalau tadi Visual Studio Code harus install program, terus kemudian kalau kamu pakai menggunakan aplikasi lain harus install. Nah, Google Colab sudah langsung kamu bisa gunakan lewat HP atau laptop kalian atau komputer kalian, dan pustakanya juga sudah disertakan. Jadi tanpa perlu harus mendownload pustaka atau library-nya. Baik, nah pada tampilan awal kalian bisa langsung gunakan New Notebook. New Notebook ini adalah program atau kode tempat file programnya di Google Colab. Ya, silakan diklik Google Colab-nya New Notebook. Kemudian teman-teman bisa ketikkan di tempat yang sudah disediakan. Nah, itu ada start coding or generate with AI. Nah, karena kita membuat kodenya sendiri, maka kalian ketikkan, apa yang diketikkan? Oke, apa yang tadi kalian lihat. Oke, kita akan mengetikkan program sederhana menghitung luas persegi panjang. Oh iya, teman-teman harus sign in dulu karena dibutuhkan verifikasi. Oke, silakan masukkan akun kalian. Nanti kalau sudah selesai pembelajaran bisa dikeluarkan dari akun. Ya, kalau butuh dua Kenzi. New notebook. File, new. Ada new. Nah, oke.
Nah, sudah. Itu langsung simpannya bagaimana? Nah, ketika teman-teman mengetikkan, Google akan langsung memberi nama. Nah, di atas ini ada namanya. Untitled 2. Itu punya saya. Punya teman-teman mungkin bisa Untitled 1. Ya, ketikkan di situ namanya misalkan luas. Ya. Kemudian saya ketikkan panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 5, luas panjang kali lebar. Print luas. Ya, kalau mau sudah selesai bisa langsung di save ya. Tekan menu file lalu save. Bagi teman-teman yang sudah mengetikkan kode programnya, kita akan jalankan kode program tersebut. Apakah programnya sukses atau programnya gagal karena ada kesalahan ketik atau ada kesalahan perintah. Ya, caranya adalah klik tombol Run Program di sebelah kiri kode program kalian. Ya, tombol play. Tunggu prosesnya, lalu hasilnya akan muncul 50. Ya, jika teman-teman mendapatkan 50 berarti program sukses. Tapi jika programnya tidak hasilnya 50, tombol play. Oke, prosesnya pakai ini aja, Mozilla. Mozilla, oke. Ya, tombol play. Isi. File. New note. Internet. Oke. Ya. Ada yang belum? Ya, jadi karena panjangnya 10, lebarnya 5, berarti kalau di matematika dihitungnya 50 hasilnya. Sama, Google Colab juga akan menghasilkan 50. Nah, teman-teman bisa ubah-ubah angkanya. Misalkan saya ganti ini menjadi 15, ini 25, lalu saya jalankan kembali, hasilnya akan berbeda. Ya, sesuai dengan angka, panjang dan lebar yang kalian ketikkan. Seperti itu. Kita akan mempelajari kode yang sudah kalian ketikkan. Perhatikan yang warna biru. Warna biru apa saja? Panjang, lebar, luas. Nah, panjang, lebar, luas itu namanya variabel. Jadi tadi kalian sudah belajar di kuisnya tadi bahwa ada variabel. Nah, variabelnya adalah panjang, lebar, luas. Nah, 5 dan 10 adalah nilainya, angkanya. Jadi nilai yang dimasukkan supaya komputer memprosesnya sebagai hasil nantinya. Ya, variabel itu apa? Tempat menyimpan data. Berarti kalau tadi di kuis, apa gunanya variabel? Menyimpan data. Jadi menyimpan bisa data nama, bisa menyimpan data alamat, umur, panjang. Nah, jadi contohnya panjang sama dengan 10, berarti itu ibaratnya kita punya sebuah tempat, kotak. Ya, kotaknya namanya adalah panjang. Dan kotak itu bernilai 10. Itu artinya variabel. Nah, variabel itu bisa dibuat ya sendiri. Tetapi ada aturannya. Apa aturannya? 1, tidak boleh menggunakan spasi. Ya, jadi kalau misalkan saya mau menyimpan nama variabel, misalkan saya mau menyimpan panjang, saya boleh tulis nama variabelnya panjang. Boleh juga P. Apalagi? P kecil. Boleh. Atau PJ. PJG. Bebas teman-teman. Tetapi tidak boleh menuliskannya pan, spasi, jang. Tidak boleh. Kenapa? Ada spasi. Ini aturan pertama. Ya. Jadi kalau ada dua kata, misalkan saya menyimpan nama siswa, maka saya bisa tulis nama siswa disambung tanpa spasi. Atau alternatif lain, nama underscore. Betul, yang sering kalian bisa buat. Nih, nama siswa.
Yang kedua, aturannya tidak boleh diawali angka. Contoh, saya mulai dengan angka 2, terus kemudian mi. Ya, ini kan kalau biasanya kalian anak-anak muda sering pakai nama-nama, ya, kata-kata gaul. Tumi. Tidak bisa, teman-teman. Ya, tumi. Tidak bisa. Kenapa? Ada angka di depan. Ini error. Nah, harusnya kalau ditulis me too, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Angkanya di belakang. Baik. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan kata-kata yang dipakai oleh Python. Jadi Python sudah menggunakan beberapa kata. Contohnya print, input, ya, if, dan sebagainya. Tidak boleh dipakai di dalam variabel. Ya, sebagai nama. Baik. Oke. Nah, tadi kalian mendapatkan ada sebuah tipe yang ada di kuis. Apa? INT. Nah, INT adalah bilangan bulat. Jadi, angka-angka bulat itu adalah INT. Ini dia. Untuk bilangan desimal, namanya adalah float. 10.5 minus 0.75 itu adalah bilangan desimal. Dan untuk kata-kata teks itu dinamakan dengan string. Contoh, halo, Malang, nama kalian, ya, Jansen, Yori, itu adalah string atau teks. Selanjutnya, nah, Pak David akan bagikan kepada kalian lembar kerja. Ada 4 latihan di lembar kerja ini. Katana bisa bantu Pak David. Bagikan yang sebelah sini. Oke, kemudian Clarin bisa bantu. Satu orang satu. Ya. Nah. Siapkan alat tulisnya. Kemudian yang sudah terima bisa tulis nama, nomor kelas di pojok kanan atas. Oke, Fabian. Oke, thank you Katana. Sama-sama. Nama di pojok kanan atas, nama dan kelas nomor absen. Kemudian, nah, kita lihat sama-sama. Jadi kalian sudah belajar mengenai variabel, ya, mengenai kode program sederhana dari Python. Oke, nah silakan teman-teman mengerjakan latihan 1. Latihan 1 teman-teman menentukan tipe datanya. Jadi tadi misalkan ada halo, itu berarti string. Kalau misalkan ada angka bulat, berarti kita gunakan INT. Angka desimal menggunakan float. Itu yang pertama. Latihan 2, itu membuat variabel. Kamu buat 5 nama variabel. Bebas nama variabelnya apa, tetapi perhatikan aturannya. Tidak boleh spasi, tidak boleh angka di depan, tidak boleh pakai kata-kata yang sudah dipakai oleh Python. Yang ketiga, latihan 3, nulis nama variabel dan nilainya. Kamu buat kode program satu baris untuk menyimpan data tertentu. Dan yang keempat, latihan 4 adalah menentukan hasilnya apa. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit untuk mengerjakannya. Ya, Pak David akan mainkan lagu. Satu lagu, ya, lagu yang pernah Pak David buat dengan AI. Bangun pagi, buka laptopku, semangat belajar tak pernah jemu. Logika tajam, otak menyala, siap menaklukkan dunia maya. Coding, yuk kita coba. Susun baris
Yang terakhir adalah teman-teman, Pak David minta kalian membuat satu kode program. Kalian kan di matematika sudah pernah belajar ada banyak rumus matematika. Misalkan luas segitiga, kemudian volume bola, ya volume kubus. Nah, teman-teman silakan buat kode program di Python dengan rumus yang kamu ketahui. Ambil satu saja, keliling, luas, volume. Nah, kalian tuliskan di Google Colab-nya. Nanti hasil pekerjaan kalian, ya kode program yang kamu tulis itu kamu foto, lalu kamu kirimkan di RBK, di ruang belajar Kosayu. Ya, oke, silakan dilakukan. Pilih satu rumus yang paling gampang menurut kalian yang bisa dimasukkan sebagai program di Python Google Colab. Atau bisa juga menggunakan ini. Contoh, yang ini adalah luas. Mungkin teman-teman bisa pakai kelilingnya, keliling persegi panjang, atau keliling persegi, atau luas persegi. Nah, ya. Jadi variabelnya tentukan, lalu rumusnya tentukan, dan hasilnya dicetak di layar. Bangun pagi, buka laptopku, semangat belajar tak pernah jemu. Logika tajam, otak menyala, siap menaklukkan dunia maya. Coding-coding, yuk kita coba, susun baris-baris penuh makna. AI cerdas bantu manusia, mari belajar. Oke, sudah ada 10. Ada 10 siswa yang mengumpulkan. Nah, seperti ini ya. Ini punya Jansen, betul ya? Sisi 8, volume sisi kali sisi kali sisi. Berarti ini volume kubus ya. Oke. Terus kita bisa lihat punya Aime. Nah, Aime. Oke, ini berarti keliling persegi. Oke, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Baik. Gabriel. Ya. Oh, ini luas persegi. Ya. Oke. Meryl. Keliling persegi panjang. Bagus. Ya. Oke, tugas ini nanti teman-teman Pak David tunggu sampai jam 1 ya. Deadline-nya jam 1. Nah, oke. Jadi nanti yang belum selesai tidak apa-apa. Ditunggu sampai jam 1 siang untuk kamu kerjakan, dikumpulkan paling lambat di RBK kalian masing-masing ya. Oke. Baik. Ya, nanti bisa dilakukan. Sekarang kita masuk di refleksi, teman-teman. Nah, apa yang telah kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini? Oke, mungkin Freya. Apa yang kamu pelajari, Freya? Saya telah belajar coding. Coding apa, Freya? Python, oke. Terus, apa lagi, teman-teman? Selain kita belajar codingnya Python, ada yang mau menjawab? Evan? Oke. Ya. Casey? Selain kita belajar tentang program dengan Python, apa lagi yang kita pelajari? Tentang variabel. Iya, tentang variabel. Nah, mengapa penting memahami variabel, teman-teman? Kenapa penting kita mempelajari tentang tipe data variabel? Kenapa? Yori. Karena kalau nggak tahu tipenya, programnya tidak bisa jalan. Masih kurang. Ada yang bisa bantu, Yori? Kenapa kita perlu memahami tentang variabel dan tipe data?
Nah, tadi variabel fungsinya apa, teman-teman? Menyimpan data. Oke, data apa yang mau simpan? Tergantung, betul. Berarti harus tahu. Kalau saya mau menyimpan data nama, apa yang saya pakai? String. Kalau saya mau menyimpan data nilai ulangan, int atau float kalau memang ada pecahannya. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu tahu tipe data yang digunakan supaya jangan sampai kalau nama diisinya angka atau misalkan nilai ulangan diisinya teks. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, apa kesulitan ketika kalian menulis program? Abel, apa yang menjadi kesulitan Abel ketika menulis program? Butuh detail. Berarti kalau ada typo, ya itu susahnya ya. Oke. Ya. Jadi itu adalah refleksi kita, dan pertemuan berikutnya teman-teman akan mempelajari masukan data. Jadi kalau tadi volume ya, luas, kemudian keliling, itu kita dapat nilainya langsung kita ketikkan, panjang 10, lebar 5. Nah, pertemuan berikutnya kita akan memasukkan datanya lewat keyboard, dan kemudian kita akan mempraktekannya minggu depan. Ya, oke. Hari ini, apakah ada yang mau bertanya teman-teman tentang pembelajaran kita? Tidak ada, sudah paham semua? Ya, oke. Pak Rohit berharap pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Kamu tahu bagaimana cara membuat program sederhana di awal, dan kamu juga bisa mendapatkan manfaatnya nanti di kemudian hari. Oke, baik. Kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Minta Prisil ya. Prisil akan pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Semuanya berdiri. Sekarang berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Bye-bye. Ya.